Hai. Ayo, statistika merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan dari analisis data hingga pembuatan keputusan sebagai tindak lanjut kesimpulan. Agar ilmu statistika lebih mudah dipahami, aku sudah mengumpulkan data-data temanku di kampung nih. Bagaimana kalau kita satu persatu membahasnya dengan data yang aku peroleh ya? Ayo! Oh iya, alangkah baiknya sebelum kita melakukan penyajian data, kita harus melakukan peringkasan data dan juga pengolahan data. Setelah itu, kita langsung melakukan penyajian data. Melakukan penyajian data juga harus dengan cara yang efektif. Jangan asal itu saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan penyajian data tersebut. Jika tujuan penyajian data sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah memilih diagram atau tabel yang sesuai. Penyajian data terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk diagram. Dan ini data yang berhasil saya peroleh dari mereka. Tujuan saya mengumpulkan data-data dari teman saya ini untuk mengetahui rata-rata dari umur mereka dan juga kesenangan hobi-hobi mereka. Terus tinggi dari mereka itu paling tengah siapa gitu. Sama saya ingin mengetahui perbedaan pelajaran kesukaan yang malas sama yang enggak gitu loh. Setelah kita mengumpulkan data dan mengetahui tujuan penyajian data tersebut dan mengenal macam-macam penyajian data, selanjutnya kita akan melakukan penyajian data yang sesuai. Tada! Dan ini penyajian data yang sudah saya buat. Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita analisa datanya. Kita mulai dari umur. Pertama-tama, kita mengumpulkan data umur ini untuk mengetahui rata-ratanya. Dan penyajian data yang saya buat ini adalah berbentuk tabel kontingensi. Untuk mengetahui rata-ratanya, pertama-tama yang kita lakukan adalah menjumlahkan umur dari 10 anak ini. Dan dari data ini jumlahnya adalah 126. Karena rata-rata, jadi kita bagikan jumlah dari seluruh anak tersebut. Jadi 126 dibagi 10. Jadi rata-rata yang kita temukan adalah 12,6. Dan yang selanjutnya adalah tinggi. Tujuannya untuk mengetahui mediannya. Dan kenapa kok berbeda dengan yang umur tadi, padahal sama-sama tabel? Karena tujuannya itu berbeda. Kalau yang tabel sebelumnya adalah untuk mengetahui rata-ratanya, jadi ditambahkan dengan jumlah. Kalau tinggi, kita akan mengetahui mediannya, jadi tidak usah dengan jumlah. Karena median itu adalah nilai tengah-tengah dari yang terkecil sampai ke terbesar. Dan untuk mengetahui mediannya, yang pertama kita lakukan adalah mengetahui banyak data yang kita peroleh. Itu genap atau ganjil. Jika genap, rumusnya adalah banyak data dibagi 2 ditambah banyak data dibagi 2 ditambah 1 per 2. Jadi dengan data ini 10 dibagi 2 ditambah 10 dibagi 2 ditambah 1 per 2. Jadi kita ketahui nilai ke-5 adalah 136 dan nilai ke-6 adalah 138 dan jumlahnya 274 dibagi 2. Jadi nilai tengah-tengahnya adalah 137. Dan yang selanjutnya adalah hobi. Dan penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Tujuan penyajian data ini adalah untuk mengetahui modusnya. Modus adalah datum yang paling sering muncul. Jadi bisa kita lihat dalam diagram batang ini, modusnya adalah layangan. Jadi penyajian data yang tepat menghasilkan analisa yang sangat mudah dan tepat juga. Modus layangan. Dan yang terakhir adalah pelajaran dari sampel teman-teman saya di kampung. Tujuannya untuk mengetahui yang malas sama yang tidak. Dan lagi-lagi penyajian data yang tepat adalah penganalisisan yang simpel dan tepat juga.
Jadi bisa kita lihat dalam penyajian data ini banyak yang tidak malas dan sedikit yang malas. Jadi banyak yang tidak malas. Dan selanjutnya saya lupa menjelaskan tentang data-data dari teman-teman saya di kampung. Teman-teman saya di kampung 10 orang itu disebut sampel, dan sekian banyak dari teman-teman saya di kampung disebut populasi, dan satu dari populasi itu disebut datum. Selanjutnya membahas 3 soal. Durut durut dut.